Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti.
Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti, setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar.
Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu, Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf, Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak, Pak, karakternya seperti wasit tinju, Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh, Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin,
Sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayadkuruka fi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa,
jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya.
Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri.
Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf,
disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit,
ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu.
Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah
melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang.
tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah.
Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan,
Sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain.
Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar.
Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media,
Masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya.
Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah.
Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri.
Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul,
Makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media.
Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak.
Abang beca itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah
melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama.
Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi, begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome.
Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak.
Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh, Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah.
Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui,
Dalam video tersebut, Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari.
Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola.
lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya
di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa.
Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun.
Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome.
Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak.
Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh, Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media.
Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin,
Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun,
maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya,
Karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut
Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti, setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang.
tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari,
maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan,
apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui,
Dalam video tersebut, Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti, setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri.
Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf,
disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit,
ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu.
Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah
melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang.
tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah.
Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan,
Sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain.
Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar.
Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu, Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf, Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak, Pak, karakternya seperti wasit tinju, Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh, Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang, tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu, Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media,
Masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya.
Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah.
Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin. Sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri.
Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul,
Makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media.
Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, At'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya Abang Becak Pak.
Abang beca itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa. Itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah
melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan 2 hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayat guru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran Hai, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama.
Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, "Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja?" Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa. Jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya abang becak Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome.
Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi hanyalah sedang bercanda dan dilakukannya dengan pelan. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak. Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus banyak memperbanyak karakternya Abang Becak Pak. Abang Becak itu orang paling sabar sedunia. Nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz, belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau. Banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf. Disampaikan, at'imil kalba salasa ayamin, sayat kuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi, kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Saya seringkali mengatakan mohon maaf Pak. Kita itu seringkali, mohon maaf Pak Erick Thohir ya, karakter kita itu seperti wasit sepak bola. Lari ke sana kemari mencari kesalahan orang lain. Bahkan sekarang di Indonesia banyak Pak, karakternya seperti wasit tinju Pak.
Kalau ada orang pelukan, dipisah, orang jotos-jotosan, dibiarkan. Kan aneh, Pak. Padahal seharusnya di antara kita harus memperbanyak karakternya abang becak, Pak. Abang becak itu orang paling sabar sedunia, nunggu penumpang tidak datang, becaknya dinaikin sendiri, Pak. Inilah. Tapi yang terjadi hari ini adalah selalu saja kita mencari-cari kesalahan orang lain. Disitulah dibutuhkan dua hal, akhlak dan ikhlas. Apa itu akhlak? Akhlak itu adalah melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Sementara ikhlas melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Saya selaku ustadz belajar banyak bagaimana Pak Jokowi bersabar. Di satu sisi begitu baiknya beliau, banyak orang yang diangkat derajatnya, diberikan peluang. Tahu-tahu menjelek-jelekkan. Dan beliau sabar, Pak. Maka mohon maaf, dalam peribahasa Arab agak kasar, mohon maaf, disampaikan. At'imil kalba salasa ayamin, sayadkuru kafi salasi sanawatin. Berikanlah makan kepada anjing 3 hari, maka dia akan mengingatmu selama 3 tahun. Tapi sebaliknya, wad'imin nas salasa sanawatin, sayang saka fi salasi ayamin. Tapi berikanlah makan kepada manusia 3 tahun, maka dia akan melupakanmu selama 3 hari. Maka dari Bapak Jokowi kami belajar ikhlas. Kami tahu Pak, ikhlas itu seperti keset, diinjak-injak tetap welcome. Gus Miftah merasa difitnah sebab dirinya disebut melakukan kekerasan terhadap istrinya, Ning Astuti. Tudingan ini ia terima setelah videonya saat nonton konser viral di sosial media. Video ini memperlihatkan Gus Miftah menoyor kepala atau kasar pada istrinya. Akibatnya Gus Miftah dihujat. Gus Miftah mengatakan, sebenarnya yang terjadi dengan sang istri hanyalah bercanda. Ia menyebut memang sudah biasa bercanda seperti itu. Hanya saja video yang beredar menurutnya diedit sehingga ia seperti kasar terhadap istrinya. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Gus Miftah mengungkapkan respon istrinya, Ning Astuti setelah videonya yang menonton konser viral di sosial media. Tak banyak berkomentar, istri Gus Miftah hanya tertawa. Istri malah ketawa, itu malah justru keseharian saya sama istri, kata Gus Miftah ditemui di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu, 6 Oktober 2024. Diketahui, dalam video tersebut Gus Miftah tampak kasar dengan istrinya, Ning Astuti. Gus Miftah terlihat menggoyangkan kepala istrinya dengan kencang saat menonton konser bersama. Karena video tersebut, Gus Miftah dihujat dan istrinya dikasihani karena diperlakukan kasar di depan banyak orang. Istri saya tahu betul, makanya saya bilang ke istri, Bun, kayaknya Abah harus bicara dengan media, masa Abah diam saja? Istri saya malah tertawa, ujar Gus Miftah. Namun Gus Miftah membantah dan menyebut video yang viral itu diedit kecepatannya. Ada yang ngedit, ininya dicepatin gitu loh. Sehingga seolah-olah saya sama istri berantem atau apa, jelasnya. Gus Miftah mengatakan,